Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Engkau menolong dan memenuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Menjadi berkat di dalam Tuhan. Dalam kisah hidup Yusuf, mulai dari kecemburuan saudara-saudaranya sampai dengan kisah hidupnya di Mesir, selalu menghadapi berbagai macam pergumulan. Namun dia tetap bertahan dalam menjalaninya. Dia menjalaninya dengan tulus, dia menghadapinya dengan tetap mengandalkan tuntunan firman Tuhan. Demikian halnya jika kita pernah mengalami pergumulan yang beruntun datang. Apakah kita akan mengatakan bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita? Atau bahwa Tuhan membiarkan aku hidup sengsara? Apakah Tuhan tidak mendengar seruan doaku? Apakah Tuhan tidak mengasihi aku? Dalam kisah hidup Yusuf ini, kita diajak untuk menggumuli penyertaan Tuhan. Jika Tuhan menyertai hidup kita, bukan artinya kita tidak lagi hidup tanpa masalah dan pergumulan dalam hidup. Justru sebaliknya, kita hendak diajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab Tuhan senantiasa menyertai kita. Sekalipun dia menjadi budak di negeri orang, dibuang jauh dari kasihnya, dari bapaknya, dari saudara-saudaranya, tetapi Tuhan setia menyertainya. Dengan penyertaan Tuhan, Yusuf selalu berhasil dari segala yang dikerjakannya. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan bukan untuk menjamin kita bebas dari berbagai macam masalah, tetapi menjamin kita dapat dan mampu melaluinya. Kasih setia dan penyertaan Tuhan haruslah kita sikapi dengan aktif. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf yang menjalani hidup dan melakukan pekerjaannya seperti untuk Tuhan. Menjalani hidup dengan tidak terikat pada masa lalu dan kenyataan yang menyakitkan. Menjadi pekerja dan pelayan yang bertanggung jawab, bekerja keras dan dapat dipercaya, dan tidak berkompromi dengan godaan duniawi. Sahabat yang baik hati, mari imani penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kita. Tuhan yang adalah sumber berkat, menjadikan kita saluran berkat bagi siapapun dan dimanapun. Penyertaan Tuhan membuat apa yang kita kerjakan menjadi berhasil. Berkat penyertaan Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang dapat dipercaya.
Bahkan seluruh harta diserahkan untuk dikelola oleh Yusuf karena kepribadiannya dapat dipercaya. Jauhlah kiranya kita dari kesombongan, sebab semua yang ada pada kita dan yang dapat kita lakukan kepada sesama adalah hanya karena penyertaan Tuhan. Jadilah berkat, sebab kita telah diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Engkau memakai hidup kami menjadi berkat kepada siapapun, hal apapun yang bisa kami lakukan, yang bisa kami kerjakan, itu Engkau pakai. Engkau berkati Tuhan, sehingga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, atas segala hal yang Engkau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.